Boleh, silakan masuk. Pagi Pak. Pagi, silakan duduk. Terima kasih Pak. Terima kasih Nadia sudah berkenan untuk memenuhi undangan datang ke ruang BK. Terima kasih juga sudah berkenan untuk menyenggangkan waktunya datang ke ruangan BK. Bagaimana perasaannya datang ke ruangan BK? Agak takut Pak, soalnya baru pertama kali. Iya sih, pasti. Kebanyakan orang pertama kali datang ke ruang BK dengan anggapan takut dan pasti gugup. Tidak apa, tapi tenang saja. Nadia di sini aman dan tidak akan ada yang menjudge Nadia sedikit pun. Iya Pak. Nah, gimana perasaannya hari ini? Gimana hari-hari di sekolah tadi pagi? Sebenarnya kalau boleh Nadia gak mau sekolah Pak. Gak mau sekolah? Kok tiba-tiba gak mau sekolah? Kenapa? Ada yang bisa diceritakan? Emang boleh ya Pak cerita di sini? Boleh, tenang saja. Kamu selama bercerita di ruangan BK, cerita ke bapak mau ke guru BK yang manapun, tenang saja. Rahasia kamu selama bercerita di sini pasti terjaga dengan aman. Paling juga yang tahu hanya sesama guru BK saja. Dan itu pun sesuai dengan persetujuan Bapak dan Nadia. Tapi janji ya Pak, jangan dikasih tahu ke siapapun. Iya, tenang saja. Rahasia kamu di sini akan terjaga seaman-aman mungkin. Jadi gini Pak, sebenarnya saya gak nyaman di kelas karena teman-teman saya tuh kayak ngejek saya gitu Pak, kayak mengucilkan saya. Jadi saya nggak semangat buat sekolah gitu Pak. Menurut Nadia, ejekan tadi yang dibilang Nadia, apakah itu hanya bercanda belaka atau memang pure ejekan dari teman-teman terhadap diri Nadia? Nggak tahu Pak, tapi mereka serius Pak, kayak bilang saya aneh lah, saya kurus lah. Padahal kan mereka nggak tahu saya harus gimana gitu Pak. Jadi saya nggak mau sekolah Pak, karena mereka sering ngejek saya. Padahal saya nggak pernah ngejek mereka gitu Pak. Nah, menurut Nadia, ketika mereka sedang mengejek Nadia, mengucapkan hal-hal yang mungkin tidak baik kepada Nadia, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Nadia? Sedih Pak, saya sering sekali kalau pulang sekolah saya nangis Pak, karena kayak di sekolah tuh saya gak nyaman. Tiap ketemu teman-teman tuh kayak mereka tuh gak suka sama saya Pak, kayak mereka tuh tiap ketemu lirikannya sinis ke saya gitu Pak. Nah akhirnya saya tuh gak betah di sekolah. Saya pernah cerita juga ke teman yang lain gitu Pak, tapi kebanyakan dari mereka tuh kayak gitu ke saya Pak, kayak bilang aneh lah, terus bilang saya kurus lah gitu Pak. Saya kan nggak mau Pak dibilang kayak gitu Pak. Nah, pasti sih ketika Nadia mendapatkan cemoohan seperti itu atau ejekan seperti itu, mungkin teman yang lain anggapannya itu hanya bercanda. Akan tetapi kan setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Mungkin Nadia juga memiliki beban pikiran yang lain. Dari mungkin itu ada beberapa tugas lah yang belum terkerjakan yang menjadikan Nadia merasa mungkin ejekan dari teman-teman yang masuknya bercanda dimasukkan hati oleh Nadia, jadi merasa oh ternyata apa yang diucapkan oleh teman-teman Nadia di kelas itu tuh ternyata benar-benar ditujukan kepada saya. Toh ternyata masih ada beberapa teman yang masih bisa dipercaya oleh Nadia dan juga itu benar-benar mensupport Nadia, bahkan mereka bilang mungkin ketika Nadia sedang bercerita kepada teman Nadia, bagaimana tanggapan teman Nadia? Apakah menurut teman Nadia
cemoohan-cemoohan yang dilontarkan oleh teman-teman Nadia di kelas, apakah memang seperti itu menurut teman yang diceritakan Nadia? Enggak sih Pak, ada yang baik, tapi karena mayoritasnya reject lah gitu Pak, jadi saya merasa semuanya sama gitu Pak. Kan dia ke teman-teman yang lain tuh baik, kenapa cuma Nadia aja yang diejek? Walaupun ada sih Pak, aku tuh punya teman deket, dia tuh baik, tapi yang lainnya Pak gitu. Nah, kan tadi juga ada ketika Nadia bercerita ke teman Nadia, ternyata menurut teman Nadia tuh tidak seperti yang dibilang teman-teman, kurus lah, lemah lah, seperti apa. Menurut teman Nadia juga yang tadi Nadia ceritakan, ternyata Nadia tuh tidak seperti itu. Mungkin itu hanya perasaan Nadia. Ketika teman-teman sedang bercanda, mungkin karena Nadia mempunyai beban pikiran yang lain, akhirnya Nadia merasa ternyata ejekan itu, candaan itu berupa ejekan terhadap saya. Nah, menurut Nadia, ketika Nadia terus berpikiran seperti itu, bahwa candaan seperti itu terus dipikirkan oleh Nadia, kedepannya menurut Nadia akan seperti apa? Mungkin saya akan jadi nggak percaya diri Pak. Saya mungkin bisa aja putus sekolah gara-gara ejekan itu. Karena saya berpikiran bahwa saya tuh emang benar-benar kurus gitu Pak. Oh, Nadia mungkin sudah berpikir seperti itu, tapi dengan hadirnya Nadia di hari sekarang, ternyata Nadia membuktikan bahwa diri Nadia bisa tuh ternyata tetap bersekolah meskipun teman-teman Nadia suka bercanda yang berlebihan. Nah, coba sekarang menurut Nadia, kalau Nadia terus berpikiran seperti itu yang tadi seperti Nadia bicarakan, bisa juga nanti Nadia akan tetap tidak percaya diri. Untuk meningkatkan rasa percaya diri Nadia, langkah seperti apa kira-kira yang harus dilakukan? Mungkin apa ya Pak? Mungkin cari teman baru gitu Pak, atau gimana? Nah, mungkin bisa juga ketika Nadia tadi salah satunya mencari teman baru, selektif dalam memilih teman. Ketika ada teman yang bercanda seperti itu, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Mungkin bisa juga mereka hanya bercanda sebelaka. Akan tetapi ketika Nadia merasa dirinya sedang lelah, jadi Nadia merasa ternyata candaan tersebut memang benar-benar ditujukan kepada saya. Tadi juga Nadia masih bisa masuk ke sekolah dengan percaya diri, bahkan sudah berani bercerita ke temannya, bahkan juga sekarang Nadia berani cerita ke bapak. Untuk meningkatkan kepercayaan diri ke depannya, tadi yang pertama Nadia sudah berani untuk datang tetap ke sekolah. Kedua, Nadia sudah berani ke sekolah. Yang ketiga, menurut Nadia, hal apa lagi yang harus bisa dilakukan oleh Nadia? Ya itu Pak, mungkin tadi yang kata Bapak, saya harus lebih percaya diri. Tapi gimana Pak caranya? Karena kalau teman-teman saya terus ngejek itu, saya nggak bisa Pak percaya sama diri saya sendiri. Saya kayak malu gitu Pak. Salah satu cara mungkin yang bisa untuk meningkatkan percaya diri Nadia, yang pertama tadi tetap semangat untuk ke sekolah. Anggap saja mereka hanya bercanda. Jangan sampai ketika omongan-omongan yang mereka sampaikan kepada Nadia, sama Nadia terus dicermati, oh ternyata ini memang ditujukan kepada saya. Akan tetapi, coba saja pikirkan terhadap oleh diri Nadia, ternyata omongan-omongan yang tadi ternyata hanya candaan belaka. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri Nadia bisa lebih percaya diri dengan semangat belajar, hiraukan candaan-candaan teman-teman, tetap fokus kepada diri Nadia sendiri, yang akhirnya Nadia tetap bisa melanjutkan sekolah. Tadi ada bilang ke bapak bahwa Nadia malas untuk bersekolah, hindari untuk malas bersekolah. Coba Nadia terus semangat ke sekolah dan tingkatkan kepercayaan dirinya dengan tadi terus bersemangat dan tetap mempercayai teman dekat Nadia, meskipun ada beberapa teman Nadia yang mungkin tetap akan mengejek Nadia. Baik Pak, tapi
kan hanya beberapa teman tuh saya yang baik. Gimana cara saya menghadapi teman-teman saya yang masih mengejek saya, Pak? Saya kan nggak bisa tuh mengontrol pembicaraan mereka. Nah, sekarang menurut Nadia, seberapa yakin bahwa mereka akan benar-benar terus mengejek Nadia selama di kelas? 10, Pak. Soalnya tiap Nadia lewat mereka pasti bilang kurus lah, ngejek lah, gitu Pak. Cukup tinggi juga ya. Tapi kita coba kembali. Menurut Nadia, meskipun tadi menurut Nadia 10/10 ejekan yang akan tetap dilakukan, apakah benar semua siswa atau teman Nadia akan melakukan hal yang seperti itu? Enggak sih Pak, saya pasti punya teman baik kan. Nah, jadi mungkin itu hanya pikiran belaka yang ada di benak Nadia bahwa mereka akan terus-terus mengejek Nadia. Meskipun seperti itu, pikiran baru harus bisa dipikirkan oleh Nadia. Anggaplah mereka hanya bualan belaka, candaan belaka, jangan sampai tetap dimasukkan kepada hati. Jadi ketika ada yang mengejek, anggap saja itu hanya candaan dan fokus. Meskipun Nadia tadi setidaknya tidak percaya dengan teman yang lain, Nadia masih mempunyai teman di kelas yang bisa Nadia percayai. Nah, jadi menurut Nadia, apakah Nadia itu hanya candaan yang tadi oleh teman Nadia ucapkan akan tetap terjadi atau tidak? Saya tidak tahu Pak. Nah, ketika Nadia mempunyai pikiran tetap seperti itu, menurut Nadia, langkah apa yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Nadia? Mungkin saya harus tetap percaya diri, meskipun ada yang mengejek saya, itu mungkin Pak, walaupun sulit, tapi saya akan tetap mencobanya. Bagus, pikiran seperti itu sudah bagus. Jadi ketika ejekan itu muncul kembali, Nadia harus tetap percaya diri, anggap saja ejekan tadi hanya candaan belaka. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi seenggaknya saya jadi udah ada gambaran gitu Pak. Soalnya dari kemarin saya bingung Pak mau cerita ke siapa, kayak nggak ada gitu Pak tempat saya buat cerita. Tapi sekarang rasanya saya jadi lebih plong gitu Pak. Kasih gitu Pak. Ya, sama-sama. Nah, mungkin ketika sekarang Nadia sudah mempunyai pola pikir yang baru, pandangan yang baru, toh ternyata Nadia juga masih ada teman yang masih bisa dipercaya. Kita coba saja selama 1 minggu ke depan, ya, bagaimana tanggapan Nadia mengenai teman-teman Nadia yang tadi sering mengejek Nadia, dan bagaimana respon teman yang selama ini suka Nadia ceritain. Apakah mereka benar-benar selalu mengejek Nadia atau hanya candaan belaka? Kita coba lagi di minggu ke depan. Nadia coba selesaikan di minggu ini dengan semangat, tetap percaya diri, tetap maksimal sekolah, ya. Mungkin karena waktunya sudah habis juga, Nadia boleh masuk ke kelas lagi karena waktunya sudah habis. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nadia izin ke kelas lagi kalau begitu. Ya, kita nanti bertemu lagi di minggu depan ya. Kalau boleh tahu di hari apa Pak? Karena kita bertemu sekarang di hari Selasa, mungkin besok kemarin minggu depan juga di hari Selasa lagi aja ya. Di waktu yang sama, di jam istirahat pertama ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Nadia. Saya izin ke kelas dulu, Ya, Pak. silakan tetap semangat ya. Ya. Salam.